video ini, silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Amangkurat II adalah Amangkurat kedua atau Amangkurat Kapindo yang dikenal juga sebagai Sunan Amral. Adalah susunan Mataram kelima yang memerintah dari tahun 1677 Masehi hingga tahun 1703 Masehi dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Keraton Pleret menuju Keraton Kartosuro. Ia merupakan sunan yang suka memakai seragam angkatan laut Belanda, sehingga Amangkurat II dijuluki sebagai Sunan Amral atau merupakan ejaan Jawa untuk admiral atau laksamana. Sunan Amangkurat II atau Sunan Amral adalah putra dari Amangkurat I dan Ratu Kulon dan memiliki nama asli Raden Mas Rahmat. Setelah ibunya meninggal dunia, ia dibesarkan di Surabaya oleh kakeknya dari pihak ibu, yaitu Pangeran Peke. Semasa menjadi putra mahkota, Raden Mas Rahmat berselisih dengan ayahnya sendiri karena ada berita bahwa jabatan Adipati Anom atau putra mahkota akan digantikan dengan putra Amangkurat I yang lain, yaitu Pangeran Singasari. Akhirnya pada tahun 1661 Masehi, Raden Mas Rahmat melakukan pemberontakan, tetapi Amangkurat I dapat menumpasnya. Perselisihan ini semakin memburuk di tahun 1668 Masehi ketika Raden Mas Rahmat jatuh hati pada Roro Oyi, seorang gadis dari Surabaya yang hendak dijadikan sebagai selir ayahnya. Berkat bantuan kakeknya, ia bisa mengambil Roro Oyi dari ayahnya untuk dinikahkan. Akibatnya Amangkurat I murka dan membunuh Pangeran Peke sekeluarga beserta pengikutnya. Raden Mas Rahmat sendiri diampuni setelah dipaksa membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Pada tahun 1680 Masehi, Amangkurat II memerintahkan pembersihan hutan di daerah Wonokarto atau berjarak sekitar 10 km di selatan Surakarta untuk dibangun sebuah keraton baru. Keraton ini kemudian diberi nama Keraton Kartosuro. Pangeran Puger yang semula menetap di Kajenar pindah ke Keraton Pleret setelah kota itu ditinggalkan oleh Trunojoyo. Ia menolak bergabung dengan Amangkurat II karena mendengar berita bahwa Amangkurat II bukanlah Raden Mas Rahmat atau kakaknya, melainkan anak Cornelis Spilman yang menyamar sebagai Raden Mas Rahmat. Berita simpang siur ini muncul pada tahun 1680 Masehi dan akhirnya menyebabkan kericuan di tengah rakyat. Perang antara Keraton Pleret yaitu Pangeran Puger dengan Keraton Kartosuro yaitu Amangkurat II meletus pada bulan November 1680 Masehi. Babat Tanah Jawi menyebutkan sebagai perang antara Mataram melawan Kartosuro. Akhirnya setahun kemudian, yaitu tanggal 28 November 1681 Masehi, Pangeran Puger menyerah kalah. Babat Tanah Jawi menyebut istana Pleret di Mataram runtuh pada tahun 1677 Masehi, sedangkan Kartosuro adalah keraton baru sebagai penerus dari Keraton Pleret seusai pemberontakan Trunojoyo. Kemudian yang memberikan legitimasi pengasahan kekuasaan Amangkurat kedua adalah Panembahan Notoprojo dari Adilangu yang dianggap sebagai sesepuh Mataram. Amangkurat II dikisahkan sebagai sunan berhati lemah yang mudah dipengaruhi. Pangeran Puger, adiknya, jauh lebih berperan dalam pemerintahan.
Amangkurat II naik tahta atas bantuan VOC dan pada awal pemerintahannya tampak dengan mudah tunduk pada VOC. Ia juga berhutang atas biaya perang sebesar 2,5 juta gulden. Tokoh anti VOC bernama Patih Nerangka Kusumo berhasil menghasutnya agar lepas dari jeratan hutang tersebut. Pada tahun 1683 Masehi terjadi pemberontakan Wonokusumo, seorang keturunan Kajoran. Pemberontakan yang berpusat di Gunung Kidul ini berhasil dipadamkan. Pada tahun 1685 Masehi, Amangkurat II menampung buronan VOC bernama Untung Suropati yang tinggal di rumah Patih Nerangkusumo. Untung Suropati diberinya tempat tinggal di desa Babirong untuk menyusun kekuatan. Bulan Februari 1686 Masehi, Kapten Van Joystek tiba di Kartosuro untuk menangkap Untung Suropati. Amangkurat II pura-pura membantu VOC. Pertempuran terjadi. Pasukan Untung Suropati menumpas habis pasukan Kapten Tak. Sang kapten sendiri mati dibunuh oleh pasukan Untung Suropati. Amangkurat II kemudian merestui Untung Suropati dan Nerangkusumo untuk merebut Pasuruan. Anggajaya Bupati Pasuruan yang semula diangkat Amangkurat II terpaksa menjadi korban. Ia melarikan diri ke Surabaya bergabung dengan adiknya yang bernama Angga Wongso alias Adipati Janggrono. Amangkurat II memiliki banyak istri, tetapi hanya memiliki satu putra, yaitu Raden Mas Sutekno. Menurut Babat Tanah Jawi, ibunya mengguna-guna semua istrinya yang lain sehingga mandul. Setelah Amangkurat II berhasil menumpas berbagai pemberontakan berkat bantuan VOC dan kesultanannya dirasa aman, ia mulai hilang rasa hormat pada VOC dan tidak lagi tergantung pada VOC. Sikap Amangkurat II yang mendua akhirnya terbongkar oleh VOC. Pihak VOC menemukan surat-surat Amangkurat II kepada Cirebon, Johor, Palembang, dan Inggris yang isinya ajakan untuk memerangi VOC. Amangkurat II juga mendukung pemberontakan Kapiten Jonker pada tahun 1689 Masehi. Pihak VOC menekan Kartosuro untuk segera melunasi biaya perang Trunojoyo sebesar 2,5 juta gulden. Amangkurat II sendiri berusaha memperbaiki hubungan dengan pura-pura menyerang Untung Suropati di Pasuruan. Amangkurat II akhirnya meninggal dunia pada tahun 1703 Masehi. Sepeninggalnya terjadi perebutan tahta Kartosuro antara putranya yaitu Amangkurat III melawan adiknya yaitu Pangeran Puger.